Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabila Sofyanisa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori holisme dan humanisme yang dipelopori oleh Abraham Maslow. Yuk kita bahas. Oke, kalian tahu nggak sih Abraham Maslow itu siapa? Abraham Maslow adalah seorang psikolog humanistik yang dikenal dengan teori holisme dan humanismenya, khususnya melalui konsep hierarki kebutuhan manusia. Berikut penjelasan mengenai kedua teori tersebut berdasarkan buku Psikologi Kepribadian karya Alwiso. Yang pertama, teori holisme. Holisme menekankan bahwa individu berperilaku sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sekadar kumpulan bagian terpisah. Menurut pandangan ini, jiwa dan tubuh adalah bagian dari satu kesatuan. Apa yang terjadi pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Maslow berpendapat bahwa kepribadian yang sehat ditandai oleh kesatuan, integrasi, konsistensi, dan koherensi. Organisme memiliki dorongan utama, yaitu aktualisasi diri, di mana individu berusaha merealisasikan potensinya dalam lingkungan yang mendukung. Yang kedua, teori humanisme. Humanisme menurut Abraham Maslow berfokus pada potensi manusia untuk berkembang secara positif dan sehat. Ia memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman secara fisik dan emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dalam hubungan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan diri dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yang mana kebutuhan untuk mewujudkan potensi diri sepenuhnya dan mencapai pertumbuhan pribadi. Nah, dari kelima tingkatan tersebut, Maslow berpendapat bahwa individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat dasar sebelum dapat mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan aktualisasi diri berada di puncak hierarki ini, di mana individu berusaha menjadi versi terbaiknya dari dirinya. Humanisme menekankan kapasitas, martabat, dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Aliran ini menentang pandangan pesimistis dan keputusasaan dari psikoanalisis serta konsep kehidupan robot dari behaviorisme. Humanisme meyakini bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang secara sehat dan kreatif. Jika individu mau menerima tanggung jawab atas hidupnya sendiri, ia akan menyadari potensinya dan mampu mengatasi pengaruh kuat dari pendidikan orang tua, sekolah, dan tekanan sosial lainnya. Oke, selanjutnya aku akan memberikan contoh mengenai holisme dan humanisme. Yang pertama, contoh holisme. Seorang seniman yang mencurahkan seluruh energi dan emosinya dalam menciptakan karya seni, memadukan aspek fisik, mental, dan emosionalnya secara harmonis. Hal tersebut mencerminkan pendekatan holistik dalam berkreasi. Nah, kemudian contoh humanisme, yaitu seorang guru yang mendorong siswanya untuk berpikir kritis dan kreatif, serta menghargai potensi unik setiap individu, dan menerapkan prinsip humanisme dengan membantu siswa mencapai aktualisasi diri. Secara keseluruhan, teori holisme dan humanisme Maslow memberikan pandangan bahwa manusia memiliki potensi inheren untuk berkembang secara positif, dengan kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, dan aktualisasi diri sebagai puncak dari perkembangan tersebut. Oke, bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham bukan mengenai teori holisme dan humanisme? Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mencari tahu lebih mendalam terkait teori holisme dan humanisme Abraham Maslow sendiri ya. Oke, cukup sekian pembahasan singkat dari aku mengenai teori holisme dan humanisme menurut Abraham Maslow. Sampai jumpa teman-teman.